di dekat Majuro Station itu ada tinggal satu piece dan sesuai dengan sizeku. Bisa keluar tuh sih. Nah, ini nanti aku pakai untuk jaket, untuk mungkin kalau ada baju cadangan. Nah, ini di sini. Terus misalnya mau ambil paspor urgent misalnya ya. Dan ini aku harus bisa nyopot resetting ini gini. Aku sendiri impulsif banget karena barangnya susah dan aku suka modelnya, dan begitu datang ke tokonya Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Denny. Di video kali ini, jujur aja ini kita lagi di Jepang. Yang rekam ini adalah Ayo, dan kita ada di kamar di Kawasaki. Dan ini video harus direkam banget, dadakan banget, karena ini adalah H-2 sebelum Kavaspa Trail Endurance 100. Dan aku baru banget beli Hydration Vest, salah satu brand outdoor yang dari dulu aku cukup ngefans, cukup suka ya. Aku pernah punya topinya dari tahun 2017 sampai sekarang masih bisa dipakai. Dan kali ini aku dapat hydration vest-nya dengan susah payah guys. Ini dia hydration vest-nya. Patagonia. Jangan kemana-mana, tonton saya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum aku bahas tentang vest-nya, ini tuh bener-bener didapat dengan susah payah. Karena kita tuh udah cari toko terbesar Patagonia yang ada, dan setelah ke sana ternyata vestnya ini tuh gak ada guys, adanya item-item lain. Terus ya kita minta tolong dia, coba bang minta tolong cariin dong yang punya stoknya di mana. Terus kalau bisa diteleponin dulu lah, tahu nggak? Kita sampai di lokasi itu di tempat A di Patagonia Store yang pertama itu sekitar jam 5:30. Dan toko-tokonya tutup jam 7. Terus diinfo sama belinya, sama abangnya, sekitar jam 6 tuh dia bilang bahwa bang ini ada di toko B. Di mana tadi? Megumi. Di Majuro Station, di dekat Majuro Station itu ada tinggal satu piece dan sesuai dengan sizeku. Nah, diceritain dulu. tapi masalahnya sebelumnya tuh kita udah di daerah situ guys. Cuman ya udahlah ya. Nah, ini yang jadi problem adalah ketika fix ada barangnya ini udah jam 6. Jam 6 lebih 10. Sementara tokonya tutup jam 7. Dan itu perjalanan itu sekitar setengah jam sampai 40 menit. Yang bikin trouble, yang bikin problem adalah itu jam pulang kerja, guys. Ngeri, crowded banget. Menurutku sih lebih ramai dari di Singapura ya. Nggak tahu bener atau enggak ya. Mungkin ya itu yang aku rasain. Jadi ini adalah vest yang didapat dengan susah payah karena harus lari-larian, nggak lari-larian sih tapi kayak ngebut gitu, berdesak-desakan, dan akhirnya dapatlah ini vest. So Patagonia untuk brandnya sendiri aku tuh nggak terlalu paham ya dia dari mana, dari tahun berapa, tapi yang jelas so far yang banyak itu adalah item-item apparel. Segala tentang outdoor, tentang trekking. Dan ketika aku searching itu vestnya tuh cakep banget, ada dua warna, black sama ini warna seabird, dan secara harga juga cukup lumayan. Ini di kursin itu lebih dari 20.000 yen tapi kurang dari 30.000 yen kurs Jepang ya. Dan yuk kita lihat detailnya. Tipenya adalah Patagonia Slope Runner Vest. Ini kapasitasnya tidak ada dalam keterangan. Aku sendiri impulsif banget karena barangnya susah dan aku suka modelnya, dan begitu datang ke tokonya ya udahlah beli aja gitu. Tampak belakangnya kayak gini. Ada tulisan Patagonia. Nih warnanya nih warna kayak desert gitu, warna seabird grey, jadi warna tanahnya Bromo lah kurang lebih ya. Dia ada resleting di atas yang dia cuman sampai di sini. Jadi ini kalau aku tuh biasa tuh kayak buat gel-gel
tapi yang mungkin nggak terlalu kepake, gel cadangan lah ya di sini. Lalu untuk sasetan kayak yang anti angin itu pokoknya. Terus di sini juga kadang aku mungkin karena ini ada settingnya relatif aman, bisa buat KTP, paspor dan segala macam itu. Nah, terus yang kedua, kolom kedua dia ada di tengah. Kolom utama ini bisa langsung masuk ke dalam sampai di bawah pol nih teman-teman. Nah, terus dari samping ini juga bisa nembus ke sampingnya juga. Jadi ini tuh ada 3 kolom belakang ya. Yang pertama resleting, yang kedua tengah ini, tapi tengahnya ini nggak nyambung sama yang samping. Jadi yang samping bisa kanan kiri. Nah, ini biasanya bisa untuk jaket, bisa untuk kaos, bisa juga untuk gel-gel di kanan kiri. Nah, di sini juga ada lacing karet gitu yang kita bisa buat nyimpan trekking pole-nya cukup elastis. Oh, kenceng banget guys karetnya guys. Ya ini semoga awet ya. Cuman ini at least nih kalau modelnya kayak gini dia bisa digantiin nih. Tinggal nanti kita cari yang serupa gini. Diiketin. Nah, ini nanti trekking pole bisa di sini atau tongkat atau ya apapun itu. Lalu bagian depan jeng-jeng dia sudah include soft flash. Soft flashnya ini mereknya Patagonia juga, tapi dia brandingnya itu dari Hydra Pack. Nah, jadi Hydra Pack itu adalah salah satu brand yang dipatenin, dia tuh kayak produsen segala tentang botol-botolan gitu teman-teman. Kayak soft flash dia punya banyak, jadi banyak brand yang pakai Hydra Pack. Misalnya Camelback pakai Hydra Pack, brand lain pakai Hydra Pack. Setauku Arc'teryx tadi aku sempat lihat tuh juga pakai Hydra Pack dan di branding sama brandnya masing-masing. Ini Patagonia. Soft flashnya ini 500 mili, dapat 2. Nah, kita singkirin dulu. Lalu di sini yang menarik adalah, nah ini salah satu kenapa aku tadi cukup senang adalah dia ada kolom di luar selain yang buat soft flash. Jadi ini buat soft flash. Nah, ini bisa untuk sesuatu. Nah, kalau aku ini adalah slot untuk action cam 1, slot untuk handphone 1. Bisa juga untuk gel sih. Cuman ya ini karena ada beberapa brand tuh yang nggak punya slot di sini yang cukup bikin ribet kalau lagi ngonten. Nah, kalau buat aku gel-gel bisa ditaruh di samping sini. Ini ngambilnya juga cukup ringkas di sini juga. Nah, terus ini di atas soft flashnya ini adalah cantolan untuk botolnya. Botol soft flashnya bisa dicantolin gini. Ini juga bisa dicantolin gini. Nah, lalu di bawahnya lagi dia juga punya karet lagi. Ini kemungkinan kalau kita pakai trekking pole kondisi lurus begini. Nah, kalau trekking pole-nya kayak gini ke atas gini, nah dia bisa ditarikin ke sini sama di atas sini. Ya enggak sih? Atau di sini? Ya enggak tahu ya. Ini mungkin ya, mungkin. Ini bagian atasnya tuh aku baru lihat bahwa dia ada kayak talinya gini. Buat apa ya? Nggak bisa ditarik guys. Oh, bisa dikencengin atasnya nih. Ya, benar berarti. Jadi ini bisa untuk trekking pole di sini sampai sini. Tapi apa bisa ya? Isulah, tatap-tatap tuh yang dari situ ya. Nggak tahu deh. Nah, ini lucu nih. Ini aku nggak tahu nih fungsinya buat apa nih. Buat kencengin kah? Mungkin ya. Oke. Nah, secara desain tuh dia cukup simpel ya. Nggak ribet gitu loh. Kayak apa ya? Kayak simpel aja. Ini yang bikin aku langsung suka. Terus cantolannya ini cukup unik guys. Nah, ini ada 2 tali atau 3. Nah, 2 tali. Dia posisi di paling bawah dan di posisi tengah-tengah rada ke atas. Dan talinya ini kalian bisa copot, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nih bisa dicopot nih. Nah, kita pakai standarnya dulu aja. Lalu ini tuh simple banget, tinggal dicantolin guys. Nih slot ke 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah.
Ini kalau kondisi terpakai lebih enak, lebih gampang masangnya. Nah, gini. Yang satunya juga, ini kondisi di paling bawah, kita cantolin ke bawah. Ini harus banget aku review sekarang karena ini bakal aku pakai res. Kalau enggak nanti enggak tahu kapan lagi reviewnya. Nah lalu ngencenginnya ini lebih simpel lagi, tinggal ditarik guys. Bentar, ini kebalik. Nah gini biar sama-sama. Nah ini tinggal ditarik. Alah copot. Set 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 set. Nah tambah kencang deh dia. Ini kayaknya emang harus kondisi terpakai sih. Tuh. Ini lebih enak kita pakai aja kali ya. Kita langsung coba aja. Nah, ini tampak depannya. Aku size S by the way, teman-teman. Oh, ini harusnya dari dalam keluar atau luar ke dalam, nggak tahu deh. Sama aja. Nah, bingung kan? Ini tinggal ditarik set juga 1, 2, 3 Lebih gampang dari luar ke dalam juga. gini tuh. Nah dah dia kalau udah gini dia ngunci guys. Oh ya ini miring ya. Nah ini bisa dimiringin juga sesuai dengan kondisi kalian. Ini kalau bisa request sih aku butuh satu lagi sebenarnya. Jadi di atas ini, di tengah sini sama di bawah. Ya, biar lebih mantap gitu. Nah, ini untuk soft flash tadi. Ini kalau diisi soft flash dengan isi air, pastinya bakal lebih kenceng fast-nya. Nah, ini yang tadi aku maksud. Oh, ini nggak bisa guys, terlalu tinggi ternyata kalau buat trekking pole. Nggak ngerti deh ini fungsinya untuk apa ya ini ya. Masa trekking pole dari belakang ke depan gini? Bisa ya? Bisa. Terus tampak belakangnya, aku harus berdiri ya, aku berlutut kali ya. Nah, ini tampak belakangnya nih. Gini ya. Udah? Atau masuk ya? Nah. Udah? Oke, ini tampak belakangnya. Size S dan ini masih kosongan. Kalau aku kira-kira nih mungkin size-nya kapasitasnya kayak 7 literan deh. 6 sampai 7 liter karena cukup kecil, cukup slim dan seperti yang aku kasih pesan ke teman-teman, kalau teman-teman beli vest, kalian harus pelatihan untuk kompartemennya tuh dipelajarin. Jadi kalau kita lagi race, kita tuh nggak terlalu sering buka tutup vest. Jadi segala macam tuh ambil kondisi lagi lari, kondisi lagi jalan. Contohnya, ini buat, misalnya aku mau ambil jaket nih ya. Nah, ini di sini nih. Oh, di sini. Bisa masuk sampai ke sini. Bisa keluar tuh. Nah, ini nanti aku pakai untuk jaket. Untuk mungkin kalau ada baju cadangan, nah ini di sini. Terus, misalnya mau ambil paspor, urgent misalnya ya. Dan ini aku harus bisa aku harus bisa nyopot resetting ini gini, lalu aku bisa ngambil. Ini kalau kamu nggak nyampe tuh kamu nggak harus ini diroko-roko ya, bisa juga vestnya diangkat guys, diangkat gini. Nah ini akan lebih gampang. Itu kalau mau ngambil paspor. Nah kalau mau ambil barang-barang yang ada di kompartemen inti, tangannya dirogoh ke bawah. Ini bisa didorong dari bawah juga. Nah gitu. Ya, sejujurnya untuk race 100 kilo tidak rekomend ya. Kamu kalau langsung beli on the spot, impulsif banget terus langsung dipakai. Tapi ya bukan Denny Cika kalau nggak impulsif. Kita coba race 100 kilo di Jepang pakai ini. Semoga aman nyaman. Nanti ini aku langsung cuci, aku langsung rendam air hangat supaya ya bagaimanapun ini mungkin ada pengawet atau kimianya atau apalah itu. Ya, itu. Kalau dari desain aku intinya suka, aku seneng untuk material bahan cukup enak. Nah, di sini tuh nggak ada penahan yang bikin baju brodol
tapi nggak ngerti, aku belum coba untuk lari apakah kenceng atau enggak, apakah apa ya, kayak kalau beberapa brand yang enak tuh kan dia kan kayak dipeluk gitu kan teman-teman, kayak Compra Sport tuh cukup enak kayak dipeluk. Nah ini aku belum ngerti, jadi ini rada gambling, semoga aja aman. Dan ya sekian video kali ini. Buat teman-teman yang mau berkomentar, saran langsung berkomentar. Kalau mau nitip nggak bisa karena ketika video ini tayang harusnya aku udah selesai race, atau mungkin bisa ya nggak ngerti. Tapi barangnya nggak ada, percuma. Tinggal satu size M tadi. L ya? Ada M1 sama L1 berarti. Ada M1 tadi ditawari. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.